Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikhlas Ilahi, NIM 2522078. Saya berasal dari kelas petik 6C. Kali ini saya akan membahas tentang materi UAS dengan mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Rian Amanda. Untuk itu, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang antena. Di sini ada pengertian umum antena, yaitu antena adalah salah satu elemen krusial dalam sistem komunikasi nirkabel. Tanpa adanya antena, perangkat seperti ponsel, laptop, atau router tidak akan mampu mengirim atau menerima informasi secara nirkabel. Baik secara teknis, antena ini juga berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, yang mana untuk dikirimkan ke udara, dan sebaliknya saat menerima sinyal dari luar. Kemudian, adapun analogi sederhana. Bayangkan, jika kita berbicara lewat walkie-talkie, maka suara kita ini dapat diubah menjadi sinyal listrik. Lalu, antena mengubahnya jadi gelombang radio yang bisa melompat-lompat ke udara dan ditangkap oleh lawan bicaranya. Kemudian, adapun tujuan dan manfaat kita mempelajari antena, yang mana yang pertama yaitu tentang tujuan. Kita dapat mengetahui cara kerja dasar antena dalam proses transmisi dan penerimaan sinyal. Yang kedua, kita dapat mengenali jenis-jenis antena dan penerapannya dalam sistem jaringan. Kemudian ada manfaatnya. Yang pertama yaitu kita mampu merancang dan mengoptimalkan sistem komunikasi nirkabel. Yang kedua, kita dapat menentukan jenis antena yang tepat sesuai kebutuhan, baik jarak, arah, atau kondisi lingkungan kita. Selanjutnya, mengapa antena itu sangat penting? Jadi, jawabannya yaitu tanpa antena, sinyal hanya terperangkap dalam perangkat. Antena menjembatani dunia digital dan dunia fisik, baik informasi seperti video call, pesan suara, hingga sinyal GPS. Dan ini dapat berlangsung karena antena lah yang menyebarkan dan menangkap informasi tersebut. Kemudian, adapun definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer. Kemudian, yang mana dia mengatakan antena adalah komponen transisi antara sirkuit listrik dan ruang bebas, yang mana untuk transmisi atau penerimaan gelombang elektromagnetik. Kemudian, menurut Skolnick, yang mana dia mengatakan juga antena merupakan struktur fisik yang dirancang untuk memancarkan dan menerima sinyal gelombang elektromagnetik. Biasanya, dia bekerja pada frekuensi radio atau lebih tinggi. Kemudian, ada cara kerja antena. Yang pertama yaitu perangkat pemancar menghasilkan sinyal listrik. Yang kedua, sinyal tersebut dialirkan ke antena. Yang ketiga, antena mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Yang keempat, gelombang tersebut dipancarkan ke udara dan menjangkau antena penerima. Kemudian, yang kelima, antena penerima ini mengubah kembali gelombang ke sinyal listrik. Yang keenam, sinyal tersebut diproses oleh perangkat penerima seperti smartphone atau komputer dan lainnya. Kemudian ada komponen utama antena. Yang pertama yaitu ada driven element, yang mana bagian utama ini yang memancarkan dan menerima sinyal. Kemudian ada reflektor. Dia memantulkan sinyal untuk memperkuat arah tertentu. Yang kemudian ada juga direktor, yang mana dia mengarahkan sinyal agar lebih berfokus. Kemudian ada radom,
yang mana lapisan ini tersebut yaitu tentang lapisan pelindung antena dari cuaca dan gangguan luar lainnya. Kemudian ada jenis-jenis antena. Yang pertama yaitu ada omnidirectional, yang mana antena ini memancarkan ke segala arah. Contohnya seperti router yang ada di wifi di rumah kita. Kemudian ada directional atau bisa kita sebut dengan Yagi, yaitu antena ini lebih fokus pada satu arah dan biasanya digunakan pada TV antena atau jaringan luar ruangan. Kemudian ada juga parabola. Antena ini mampu memusatkan sinyal dengan sangat kuat, yaitu bisanya dengan kita menggunakan TV satelit. Kemudian ada juga panel. Panel ini digunakan untuk indoor atau outdoor dengan area terbatas. Kemudian ada juga tentang low periodic, yang mana antena ini bisa digunakan di berbagai frekuensi. Bentuknya ini menyerupai kipas. Kemudian ada parameter teknis penting, yang mana ada gain atau kita sebut dengan dBi, yaitu semakin tinggi gain maka semakin jauh jangkauan sinyal dalam satu arah. Kemudian ada FSWR, yaitu bisa kita sebut dengan voltage standing wave ratio, yang mana menunjukkan efisiensi transfer energi. Kemudian ada bandwidth, yaitu rentang frekuensi di mana antena bekerja efektif. Selanjutnya ada polaritas, yang mana arah osilasi gelombang baik horizontal atau vertikal. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu meningkatkan jangkauan dan efisiensi sinyal. Selanjutnya bisa diatur sesuai kebutuhan lokasi dan tujuan komunikasi. Kekurangannya memerlukan penyetelan yang tepat, kemudian sensitif terhadap cuaca dan penghalang fisik, baik itu bangunan pohon atau dan lain-lainnya yang dapat mengganggunya tersebut. Kemudian ada pun contoh penggunaannya, yang mana ada antena pada router wifi, yang kemudian antena pada GPS mobil, kemudian ada antena radar di bandara dan kapal, dan kemudian ada antena pada sistem militer. Selanjutnya kita masuk saja ke materi yang kedua, yaitu tentang internet satelit. Bahwasanya kita tahu apa itu pengertian umum dari internet satelit. Jadi, internet satelit itu ialah layanan internet yang menggunakan satelit sebagai jalur komunikasi utama, yang mana antara pengguna dan jaringan global. Teknologi ini sangatlah penting di daerah terpencil yang tidak akan terjangkau oleh kabel optik atau jaringan seluler lainnya. Sepertinya bisa kita bayangkan satelit itu sebagai relay di langit yang menerima sinyal dari bumi, kemudian dia meneruskannya ke pusat jaringan, lalu mengirimkan lagi ke balasan kembali ke pengguna. Adapun tujuan dan manfaat dari kita mempelajari internet satelit, yaitu tujuannya kita dapat memahami arsitektur sistem internet satelit dan orbit satelit. Kemudian kita mengetahui bagaimana data dikirimkan dari bumi ke angkasa dan kembali lagi. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama yaitu solusi akses internet di area yang sudah dijangkau. Yang kedua, dukungan komunikasi saat bencana atau kondisi ekstrem. Yang ketiga, ada fondasi teknologi global seperti Starlink, OneWeb, dan lainnya. Adapun sebagian definisi menurut NASA mengatakan, internet satelit ialah suatu sistem komunikasi dua arah yang memanfaatkan satelit orbit bumi untuk menyediakan konektivitas internet bagi para pengguna di lokasi terpencil. Kemudian ada juga jenis satelit berdasarkan orbit.
Yang pertama yaitu berdasarkan geo, yaitu geostationary Earth orbit, yang mana mengatakan tetap di atas titik tertentu di bumi, stabil, tapi latensinya tinggi. Kemudian ada MEO, yaitu medium Earth orbit, yang mana digunakan untuk GPS, jangkauan menengah, dan lainnya. Selanjutnya ada LEO, yaitu Low Earth orbit, yang mana latensinya ini sangat rendah, cocok untuk layanan internet modern seperti Starlink saat ini. Kemudian ada komponen sistem, yaitu terminal VSAT atau Very Small Aperture Terminal, yang mana mengatakan antena dan modern di sisi pengguna. Selanjutnya ada satelit komunikasi, yaitu relay di angkasa yang dapat menerima dan memantulkan data. Selanjutnya ada gateway station, yang mana penghubung ke jaringan internet global atau versal pusat. Adapun cara kerjanya, yakni pengguna mengakses internet melalui VSAT, kemudian sinyalnya ini dikirimkan ke satelit atau kita sebut dengan uplink. Kemudian satelit ini mengarahkan ke sinyal ke gateway. Kemudian gateway ini terhubung ke internet global. Kemudian balasan tersebut dikirimkan melalui proses sebaliknya atau kita sebut dengan downlink. Adapun di sini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu ada akses internetnya ini di area tempat infrastruktur. Yang kemudian solusi untuk kapal, pesawat, atau daerah konflik. Selanjutnya bisa digunakan dengan cepat dalam situasi darurat. Selanjutnya ada kekurangannya, yang mana biaya perangkat dan langganan tinggi. Selanjutnya latensi tinggi khususnya geo. Kemudian cuaca ekstrem dapat mengganggu koneksinya tersebut. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Di sini ada pun contoh penggunanya, yang mana Starlink. Starlink ini yaitu oleh SpaceX. Kemudian komunikasi militer di daerah konflik. Selanjutnya ada internet kapal laut atau pesawat udara. Kemudian ada bantuan komunikasi saat bencana. Baik, selanjutnya masuk saja kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang jaringan seluler. Sebelumnya kita tahu apa pengertian umum dari jaringan seluler. Jadi, jaringan seluler ialah suatu sistem komunikasi yang menggunakan sinyal radio yang dipancarkan untuk melalui BTS atau kita sebut dengan Bus Transceiver Station. Kemudian sistem ini memungkinkan perangkat bergerak yang kita sebut dengan mobile untuk tetap terhubung tanpa kabel. Kemudian ada contohnya. Saat kita berpindah dari rumah ke kampus, maka sinyal dari HP kita akan berpindah antara menara BTS agar tetap terhubung ke internet atau layanan telepon. Selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya. Baik tujuan, yaitu kita dapat memahami struktur dan arsitektur jaringan seluler. Dan kemudian kita dapat mengetahui perbedaan generasi dari jaringan pertama sampai jaringan terakhir. Selanjutnya ada manfaatnya. Kita dapat mengetahui
layanan yang terbaik untuk kebutuhan komunikasi, dan menjadi dasar pengembangan teknologi masa depan seperti IoT dan Smart City. Kemudian, adapun definisi menurut ITU yang mana mengatakan bahwa jaringan seluler adalah sistem komunikasi berbasis sel dan radio yang memungkinkan mobilitas tinggi bagi pengguna. Kemudian adapun struktur jaringan seluler. Yang pertama yaitu ada MS, yaitu Mobile Station, yang mana perangkat pengguna seperti HP atau lainnya. Selanjutnya ada juga BTS, yang mana disebut tentang menara pemancar atau penerima. Selanjutnya ada BSC atau kita sebut dengan Base Station Controller, yaitu mengatur beberapa BTS. Kemudian ada juga tentang MSC, yaitu Mobile Switching Center, yang mana mengatur rute panggilan dan koneksi. Selanjutnya ada juga tentang HLR atau FLR, yaitu basis data pelanggan dan lokasi. Selanjutnya ada perkembangan generasi 1G, yaitu komunikasi suara analog. Yang kedua ada 2G, yaitu suara digital atau SMS. Selanjutnya ada 3G, yaitu akses internet dan video call. Selanjutnya ada 4G, yaitu streaming dan internet cepat. Dan yang terakhir ada 5G, yaitu kecepatannya tinggi, latensinya rendah, dan mendukung IoT, FFR, dan kendaraan pintar. Mungkin selanjutnya kita masuk ke manfaat dan kendala. Di sini adapun manfaatnya tentang yang pertama yaitu mobilitasnya sangat tinggi, bisa digunakan di mana saja. Yang kedua, real time communication. Yang ketiga, mendukung ekosistem Smart City. Selanjutnya ada kendala, yaitu sinyalnya ini sangatlah lemah, baik di daerah terpencil. Kemudian, interferensi dari bangunan, cuaca, atau perangkat lain. Kemudian, ada jaringan ini bisa pada saat traffic tinggi. Selanjutnya ada contoh penggunaan smartphone seperti 4G atau 5G. Selanjutnya ada mobil pintar yang terhubung ke internet. Selanjutnya ada infrastruktur Smart City atau kita sebut dengan sensor CCTV. Dan yang terakhir ada wearable device seperti penambahan smartwatch dengan SIM card. Selanjutnya kita masuk saja ke materi yang terakhir, yaitu tentang jaringan ad hoc, yang mana pengertian umumnya jaringan ad hoc ini ialah jaringan spontan yang tidak memerlukan infrastruktur seperti router atau BTS. Setiap perangkat dalam jaringan bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima sinyal. Adapun tentang analoginya,
Bayangkan sekelompok orang di tempat terpencil saling mengirim pesan lewat walkie-talkie tanpa menara atau server pusat. Kemudian, adapun tujuan dan manfaatnya. Yang tujuan yaitu memahami prinsip jaringan tanpa infrastruktur tetap. Kemudian, mempelajari dinamika jaringan yang terbentuk secara sistematis. Selanjutnya masuk ke manfaat. Manfaatnya ini sangat beragam, yaitu sangat berguna untuk situasi darurat, yang kemudian manfaatnya ini ada juga membuka peluang pengembangan teknologi komunikasi otomatis dan cerdas. Kemudian ada pun juga tentang definisi menurut Cisco, yang mana dia mengatakan jaringan ad hoc adalah jaringan yang terdiri dari perangkat yang saling terhubung langsung tanpa kita memerlukan infrastruktur jaringan konvensional. Kemudian ada pun jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama yaitu ada MANET, atau bisa kita sebut dengan Mobile Ad Hoc Network, yang mana antara smartphone atau laptop yang mobile. Selanjutnya ada VANET, yaitu Vehicular Ad Hoc Network, yang mana digunakan antara kendaraan, mendukung sistem navigasi pintar, dan lainnya. Selanjutnya ada WSN, yaitu Wireless Sensor Network. Ini digunakan untuk pemantauan seperti cuaca, kebakaran hutan, atau bencana lainnya. Selanjutnya kita masuk ke cara kerjanya, yaitu yang pertama ada perangkat mengenali perangkat lain secara otomatis. Yang kedua, jaringan ini terbentuk dengan rute dinamis. Yang ketiga, data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain seperti relay. Adapun di sini tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu tidak membutuhkan infrastruktur tetap. Kemudian, cepat dibentuk dan mandiri dan fleksibel. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu ini tidak stabil. Jika kita melakukan jumlah perangkat terlalu banyak, maka ini tidak akan stabil. Selanjutnya ada lebih rentan terhadap penyusupan. Dan yang terakhir ada topologi jaringan sering berubah-ubah. Selanjutnya ada tentang contoh penggunaannya, yaitu komunikasi militer di medan perang. Yang kedua, game multiplayer offline atau perangkat. Yang ketiga, sistem komunikasi bencana. Dan yang keempat yaitu ada mobil otomatis yang saling bertukar informasi lalu lintas. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi nirkabel ini telah menjadi tulang punggung terhadap peradaban modern. Baik dari 4 topik yang kita bahas tadi, baik antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc. Ini merupakan sistem yang saling melengkapi. Antena adalah pintu gerbang utama komunikasi nirkabel.
Kemudian internet yaitu internet satelit, yang mana dapat membuka akses digital ke pelosok bumi atau pelosok-pelosok lainnya. Selanjutnya ada tentang jaringan seluler, yaitu menghubungkan manusia secara mobile. Yang terakhir ada jaringan ad hoc, yaitu menjadi andalan saat tak ada infrastruktur. Kemudian kita dapat memahami semua ini bukan hanya penting bagi teknisi, tetapi juga siapa saja yang hidup di era digital saat ini, baik di masa depan. Teknologi seperti IoT, AI, kendaraan otonom, hingga kota pintar atau kita sebut dengan smart city. Yang tersebut maka akan bertumpu pada kekuatan sistem jaringan nirkabel yang handal. Dengan pengetahuan ini, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bagian dari solusi komunikasi yang akan terjadi di masa depan. Baik, mungkin sekian materi saya yang dapat saya sampaikan saat ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.